Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmiranda Usmang, Prodi Kewirausahaan NIM 09105814220001. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi: 1. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. 2. Peningkatan pegawai. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Kinerja pegawai dan pengakuan. 5. Kepuasan pegawai. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel secara efektif dan efisien serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan individu, organisasi, maupun perusahaan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa all decisions which affect the workforce concerns the organization human resource management function. Aktivitas ini mencakup: 1. Rancangan organisasi. 2. Staffing. 3. Sistem rewards, tunjangan. 4. Manajemen performasi. 5. Pengembangan pekerja dan organisasi. 6. Komunikasi dan hubungan masyarakat. Peran etika bisnis manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen SDM yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan. 1. Manfaat etika bisnis dalam manajemen SDM. 2. Dapat mensejahterakan karyawan. 3. Melindungi hak-hak para karyawan. 4. Dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. 5. Tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan SDM. 6. Tidak adanya KKN dalam perusahaan. 7. Mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Hukum ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa: 1. Pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 2. Pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 3. Pasal 31, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 4. Pasal 32, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi sesuai jabatan, keahlian, keterampilan, bakat, minat, harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 5. Pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Konsekuensi perilaku etika dilihat dari dua perspektif: etika tindakan etis dan tidak etis. Yang pertama, etis, kepercayaan, akuntabilitas dibangun melalui perilaku. Etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun karyawan atau stakeholders. Yang kedua, tidak etis, meliputi suap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan berdampak efisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan
merugikan perusahaan dan karyawan. Konsep etika bisnis dalam kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepentingan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan. Prinsip dasar kode etik menjelaskan bahwa sebagai profesional SDM mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Hal ini diberlakukan dalam implementasi budaya organisasi perusahaan. Konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengelolaan SDM yang baik. Integrasi konsep etika dan manajemen SDM. Manajemen SDM berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional yaitu 1. Seleksi, 2. Orientasi karyawan, 3. Pelatihan, 4. Penilaian kinerja, 5. Reward atau hukuman. Melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai hubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal serta lingkungannya. Etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi dan produktif. Prinsip etis bekerja dalam menjalankan tanggung jawab kepercayaan yang telah diberikan harus memperhatikan beberapa standar sebagai berikut. 1. Menerapkan manajemen profesional, misalnya tidak melakukan tindakan manipulasi terutama data dan keuangan. 2. Memberikan informasi yang relevan, misalnya progres pemasaran. 3. Melindungi, memelihara dan meningkatkan aset milik pemodal. 4. Melaksanakan hasil yang telah dituangkan dalam rapat. Etika kepemimpinan. Karakter kepemimpinan dalam pengembalian keputusan meliputi 1. Kemampuan untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik. Kedua, pekerjaan multifungsi yang melibatkan bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, lebih mempertimbangkan keseluruhan perusahaan daripada hanya subunit. Yang keempat, kerangka referensi manajerial. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.